gitu. Yan karo pidana lah kini bunceng di semua bena sirapang pisahan apa dah. Gitu. Tenglah gay pisahan bayin na besi dadong na bang besi kenen kengken nak cenik sing besi manyo besi sing kan gitu. Sing sehat bayi nak yo menyamo kan gitu. Gitu sih. Yan cara orang gitu. Yang cara di Bandung taman sing ngai situ deh. Lebih. Yang Karangasem baru ngai mungkin terserah kan deh gimana gitu. Ya, yan Pak Karangasem kan nak mulu agak tengetan deh adat nih Pak. Karangasem ya patuh sih anu marga lah. Marga Tabanan. Dia lah ke nak di marga. Tuh ada di marga tuh songkone ngenah. Oh, kan kabar di kampung ya, di kampung tuh Pak. Di kampung. Ken luwung sinyal di kampung. Tuh nak kangen tuh. Di pilan itu. Oh, luwung san pilan Ngai sanga kamar nak sing lagae dan tawang. Oh, sing lagae tuh itu. Di rumahku semua dasaran ngomong gitu. Ning lagae ning Ken. Sing lagae itu sanga kamar kone gai. Oh, nak ngudiang tuh nak linggihan di sama kene sing ngerti. Gaya nawa repot berlebihan urusan. Patuh cara nak pidan tuh meluasan ngai pun tumbal tuh dalin gitu. Iya, ide pedana rawan dia ngomong macam-macam malu. Oh, wara-wara pedana cabul. Saya konek baru masuk. Ngotot demun sebelum mereka besi dingin no. Sing dingah asik DJ jenang nenek. Ada apa balik kuke udah cek tuh. Bengong. Baru gara-gara swastiastu Bu Mira amin dah. Swastiastu. Oh, Pak Komang, atuan tepuk tuh. Kan kabar ya Bu konsumsi. Yang uji di kampus konsumsi. Oh gitu, nya ngemang konsumsi. Jurusan jadi batasi, jadi kini sih. Oh gitu. Menongkos ke kampus kan naik. Ada yang mau request tempat ruangan. Sing enak dia ngomong konsumsi jangan nyindir orangnya kan. Itu mengenam cuma makan pensiun, kalem. Kan pensiun udah ngomong konsumsi Ben. Agus. Oh, Niki. Wajib tuh. Swastiastu. Swastiastu Pak Agus bentar lagi nggih. Niki oke. Oh, Niki. Agus. Tiang ruang 7 Okta. Winten ruang 7 ya. Udah. Pak Gus ruang berapa Pak Gus? Ruang 6. Ruang 6 ya. Ruang 1 Okta. Suksma. Selamat pagi Bapak.
Oh, Cambon ini. Pergi ya.
Ini salah kamar. Oke, selamat pagi Pak Besarte, Bu Narti, dan juga Adik Pramana. Oke, Pak. Sebentar lagi kita akan mulai ya. Tadi saya balik lagi ke room ngasih imbauan untuk klik join breakout room. Kasihan adminnya. Ajeng, Semang, Dipa, Iya, Raja semua Pak. Narti, Swastiastu, Mogi Rahayu Sami. Swastiastu Pak. Tiang sampaikan dumun Pak Dipa dan Bu Narti dan Kadek Pramana. Mungkin tiang kalau bisa minta agak awal karena winter ngajar deng renon malah jebos jam 10. 10 lebih sedikit sih. Nggih. Dados Pak. Iya, dados. Bapak yang puji. Dumunan nggih. Nggih, dados. Nggih, suksma banget. Nggih. Durus mulai, kalau sudah lengkap silakan aja mulai. Iya, kita mulai saja ya. Silakan sebelumnya- Pak Dipa. Oke, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Shalom. Jadi selamat pagi untuk Bapak Ibu penguji dari Saudara Kadek Pramana Putra. Sebelumnya selamat pagi Pak Besarte dan juga Bu Narti. Hari ini kita akan mendengar presentasi dari Saudara mahasiswa atas nama Saudara Kadek Pramana Putra. Diingatkan waktunya untuk presentasinya, Adik. Jadi untuk waktu saya langsung persilakan. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Izin untuk share screen. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan usulan proposal penelitian saya yang berjudul Kepuasan Kerja pada Karyawan Generasi Y di Swiss Bear Resort Pecatu. Namun, perkenalkan, saya Kadek Pramana Putra dengan NIM 20157444059. Saya berasal dari kelas 8D MBI. Adapun pokok bahasan pada hari ini yang terdiri dari 3, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Baik, langsung saja pembahasan terkait pendahuluan. Latar belakang masalah. Nah, saya mengangkat masalah di Hotel Swiss Bear Resort Pecatu, yang mana hotel ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Swiss Bear Resort Pecatu kurang lebih sudah berdiri 7 tahun, yaitu mulai beroperasi pada tanggal 28 April 2017 dan mulai dibuka atau soft opening untuk melayani tamu pada bulan Mei 2017. Tentunya selama 7 tahun berdiri, perusahaan ini terus berupaya untuk meningkatkan kinerja karyawannya untuk menjaga eksistensinya di bidang perhotelan. Adapun hasil observasi saya selama saya berada di sana, bahwasannya kondisi karyawan yang sering keluar masuk atau mengundurkan diri dari perusahaan akibat ketidakpuasan kerja membuat performa perusahaan Swiss Bear Resort Pecatu menjadi menurun, yang diakibatkan oleh daya saing karyawannya yang tidak produktif. Kepuasan kerja merupakan hal yang penting karena rendahnya kepuasan kerja selalu berkaitan dengan pelayanan seorang karyawan terhadap pelanggan. Nah, mendominasinya generasi Y pada dunia kerja mengindikasikan bahwa generasi saat ini adalah generasi yang paling produktif mengingat besaran ketersediaan jumlah mereka. Nah, ini terbukti manakala karyawan yang lebih mendominasi yaitu generasi Y yang menguasai teknologi, tentunya bisa dilihat dari data ini dari rentang 1 tahun yaitu Mei 2022 sampai Mei 2023. Yang mana dari keluar masuknya karyawan tentunya perusahaan berusaha untuk memasukkan karyawan yang sangat baik, yang sangat berkompeten, sehingga bisa dilihat dari 2023 hunian kamar
bisa dilihat lebih dari 40%, yaitu paling sedikit mulai 58%. Nah, tentunya ini juga didukung oleh pendapat ahli bahwasanya kepuasan kerja hal yang sangat penting karena rendahnya kepuasan kerja selalu berkaitan dengan pelayanan seorang karyawan terhadap pelanggan, sehingga dapat dipahami bahwasannya pelayanan yang prima akan berbanding dengan tingkat kepuasan karyawan yang diperolehnya. Tentunya, meningkatkan kinerja karyawan merupakan tujuan utama dari setiap bisnis. Tentunya hal ini merupakan memerlukan kepuasan karyawan dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi, kreativitas dalam membangun perusahaan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama bagaimana kepuasan kerja pada karyawan generasi Y di Swiss Barrister Pecatu dan bagaimana faktor penghambat dan pendukung kepuasan kerja pada karyawan generasi Y di Swiss Barrister Pecatu. Tujuan penelitian tentunya untuk mengidentifikasi, menganalisis kepuasan kerja pada karyawan generasi Y di Swiss Barrister Pecatu dan untuk mengidentifikasi, menganalisis faktor penghambat dan pendukung kepuasan kerja pada karyawan generasi Y di Swiss Barrister Pecatu. Tentunya manfaat penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, serta pedoman dalam pengembangan ilmu yang berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan. Tentunya manfaat praktis bisa dirasakan oleh instansi yaitu Politeknik Negeri Bali, untuk Swiss Barrister Pecatu, dan untuk mahasiswa sendiri. Kita lanjut ke kajian pustaka. Menurut pendapat ahli yaitu Handoko mengartikan kepuasan kerja sebagai pendapatan seorang karyawan terlepas dari apakah ia puas dengan pekerjaan tersebut. Emosi ini terlihat dari perilaku baik karyawan dalam bekerja dan dalam segala hal yang dialaminya di lingkungan kerja. Indikator kepuasan kerja menurut Apandi yaitu pekerjaan itu sendiri, yang mana mengacu pada keterampilan dan kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian rekan kerja, tentunya ini mengacu pada keharmonisan hubungan antar karyawan. Yang ketiga, pengawasan mengacu pada bagaimana dampak pengawasan yang dilakukan atasan terhadap keadaan karyawan. Dan yang terakhir, gaji mengacu pada keadilan dalam gaji yang diberikan kepada karyawan. Tentunya ini juga berhubungan dengan teori yang saya gunakan, yaitu teori Herzberg to Factory Theory, yang mana teori ini dikemukakan oleh seorang psikolog, Friedrich Herzberg. Nah, dalam teori tersebut dinyatakan bahwa dalam hubungan individu dalam pekerjaannya, sikap seseorang terhadap pekerjaannya dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Dalam teori tersebut juga disebutkan bahwa lawan kepuasan bukanlah ketidakpuasan, serta menghilangkan semua hal yang membuat ketidakpuasan bukan berarti menimbulkan kepuasan. Jadi prinsip dari teori dua faktor ini bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Kedua faktor ini dijabarkan menjadi dua, yaitu motivator dan hygiene factor. Yang mana dari yang saya pahami, motivator ini adalah faktor atau situasi yang dibuktikan sebagai sumber kepuasan kerja. Terdiri dari prestasi, pengakuan, wewenang, tanggung jawab, dan promosi. Dikatakan tidak adanya kondisi ini bukan berarti membuktikan kondisi sangat tidak puas. Tetapi kalau ada, akan membentuk motivasi kuat yang menghasilkan prestasi kerja yang baik. Oleh sebab itu, faktor ini sering disebut dengan sebagai pemuas. Yang kedua itu hygiene factor. Pada dasarnya faktor-faktor yang terbukti menjadi sumber kepuasan terdiri dari gaji, insentif, pengawasan, hubungan pribadi, kondisi kerja atau status. Nah, keberadaan kondisi-kondisi ini tidak selalu menimbulkan kepuasan bagi karyawan, tetapi ketidakberadaannya dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi karyawan. Nah, generasi milenial tumbuh dengan teknologi digital yang terus berkembang seperti internet, ponsel cerdas, dan media sosial. Mereka cenderung lebih terampil dalam penggunaan teknologi dan terbiasa dengan konektivitas digital. Nah, kajian-kajian penelitian terdahulu saya gunakan 5 dan kebetulan salah satu dosen dari Politeknik Negeri Bali yang juga membahas tentang retensi karyawan generasi Y. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Tentunya lokasi penelitian ini yaitu di Swissberry Resort Pecatu yang beralamatkan di Jalan Indah Resort Bali, Pecatu Indah Raya, Blok G2 Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Sumber data ada dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara, sedangkan sekundernya itu informasi perusahaan dan data kegiatan karyawan yang mendukung. Kemudian untuk objek penelitian tentunya adalah kepuasan kerja pada karyawan generasi Y di Swissberry Resort Pecatu. Metode pengumpulan data yang akan diusulkan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, teknik analisis data ini menurut pendapat Haberman ada 3, yaitu saya menggunakan teknik analisis data dari ahli tersebut, yaitu yang pertama reduksi data. Pada tahap ini akan mengumpulkan data-data hasil wawancara yang kemudian reduksi dan memilih hal-hal yang pokok yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian penyajian data, setelah direduksi melalui transkrip wawancara akan disimpulkan data dengan menggunakan bahasa yang baku. Kemudian kesimpulan pada tahap ini menyimpulkan dan memeriksa keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Nah, untuk penentuan sampel dari ini, tentunya dalam penelitian kualitatif kan saya menggunakan itu purposive sampling, di mana diambil dengan ketentuan-ketentuan tertentu secara sengaja siapa yang akan menjadi informan saya. Tentunya ini masuk ke non-probability sampling. Setiap informan itu tidak memiliki peluang yang sama untuk diteliti, yang mana nanti tentunya kriteria yang saya ambil untuk mendapatkan data wawancara itu yaitu dari karyawan generasi Y. Tentunya dengan karyawan yang kelahirannya ditentukan dengan kelahiran generasi Y itu 1981, kalau nggak salah, dari kelahiran generasi Y. Tentunya dengan triangulasi sumber, tentunya untuk data triangulasi sumber itu asalkan lebih dari satu informan bisa melakukan triangulasi sumber. Secara singkat dan jelas adalah berikut presentasi saya. Kurang lebihnya saya harap di sesi diskusi kita bisa saling sharing dan menyempurnakan penelitian yang akan saya. Terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Dipa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pramana, waktunya sudah pas ya. Jadi saya akan lanjut saja ke sesi diskusi. Untuk waktu pertama mungkin Pak Agus Arte. Ya, saya beri kehormatan Pak Gus Arte karena beliau akan. Terima kasih Pak Dipa dan Bu Narti sudah memberi kesempatan saya lebih awal ya, karena aku kebetulan janji ngajar di Podcast nih. Terima kasih. Jadi di Kadek ya Pramana sudah menyajikan tadi. Sebenarnya komen saya sendiri sudah saya kirim ke Pramana. Nah, mungkin bisa untuk dijadikan masukan. Nah, yang pertama itu mungkin kata pada ya, kepuasan kerja pada karyawan. Pada itu boleh dihilangkan, artinya tidak wajib muncul ya. Kepuasan kerja karyawan generasi Y itu ya bisa saja. Ya. Kemudian yang kedua, kata pengantar. Nah, kalau kata pengantar itu bedanya dengan prakata ya. Kata pengantar itu dibuat oleh orang lain. Jadi sebaiknya gunakan prakata. Prakata itu dibuat oleh peneliti atau Anda sendiri gitu ya. Itu bedanya kata pengantar dengan prakata. Misalnya saya membuat buku, kata pengantarnya dari Ibu Kajur atau dari Bapak Direktur. Nah, baru kata pengantar. Nah, itu bedanya. Terus yang ketiga, rumusan masalah yang kedua, sudah saya berikan tanda kuning sih di UPP Anda, sudah saya highlight. Yang kedua itu masalahnya bagaimana faktor penghambat. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana, berarti Anda bercerita bagaimana dia menghambat gitu ya. Tapi kalau diganti dengan apakah faktor penghambat itu misalnya, apakah faktor penghambat dan pendukung, ya Anda bisa menyebutkan faktor-faktornya nanti itu ya. Tapi kalau bagaimana faktor penghambat,
menurut saya kurang tepat, bukan bagaimana ya. Kalau bagaimana itu nanti reason ya, alasan bagaimana kinerja dia menghambat sehingga dia bisa menghambat gitu. Nah itu ya, mohon dipertimbangkan kembali ya. Kemudian yang ketiga, jadi yang tadi saya katakan bagaimana itu sebaiknya diganti apakah faktor penghambat, apa faktor-faktor penghambatnya. Ya, Lebih ya, halus ya. ya apakah. Kemudian nomor 4, untuk bab 2 itu saya lihat teori Anda masih mengutip saja definisi, tapi saya belum melihat bagaimana cara berpikir Anda, termasuk paradigma yang Anda pilih nanti untuk diterapkan dalam kajian Anda. Saya belum lihat. Nah, seperti pengertian apa itu? Kinerja karyawan itu Anda mengutip 3 pendapat orang yang berbeda-beda, tetapi tidak ada konklusi yang mana Anda ikuti gitu loh. Kan Anda mengutip 3 menurut ini, menurut itu ya. Coba saya cek di sini. Sudah saya kasih tanda kuning juga. Faktor yang mempengaruhi bagian 2 ya, faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Ada menurut Komaria, kemudian menurut Yupri, kemudian ada lagi satu ya, menurut siapa itu terakhir ya. Nah itu baru dikutip-kutip saja. Apakah semuanya Anda gunakan atau Anda akan memilih yang mana mau Anda gunakan? Nah itu kan belum jelas. Karena ini nanti erat kaitannya dengan kajian Anda gitu ya. Yang mana Anda rujuk. Ya fungsi teori itu kan begitu ya. Fungsi teori begitu. Anda harus memilih berdasarkan kebijakan peneliti atau pertimbangan-pertimbangan peneliti mana sih yang paling pas sesuai dengan kondisi di lapangan tentunya. Nah itu belum saya lihat ya, mohon dicek lagi. Kemudian yang kelima, indikator kepuasan kerja yang mana yang Anda pilih itu, nah terkait dengan yang tadi ya. Jadi kalau biasanya kan kalau orang itu ada di variabel, ada dimensi, ada indikator. Nah setelah mengutip 3 definisi itu, seperti tadi saya katakan, Anda harus memutuskan apa mau digabung karena saya lihat tadi menggunakan triangulasi dan sebagainya, silahkan dipikirkan, cuma harus dimunculkan dalam landasan teori Anda. Tidak bisa hanya dikutip-kutip saja begitu tanpa Anda mengambil sikap. Itu maksud saya, Pramana ya. Yang ke-6, objek Anda buat ya, objek yang lebih tepat ya, objek penelitian ya. Demikian juga di metode analisis. Anda buat teknik ya, yang lebih tepat sebenarnya metode analisis ya. Kalau teknik itu tangan-tangannya metode. Jadi kalau misalnya metode wawancara, tekniknya merekam, mencatat, nah itu disebut teknik ya. Jadi beda metode dengan teknik itu begitu ya. Kalau teknik itu tangan-tangannya metode. Anda menyebutkan menggunakan reduksi, penyajian, simpulan, nah itu menurut siapa? Saya lihat tidak ada sumbernya di sana. Mungkin menurut Sugiono atau siapa, nah itu harus disebutkan sumbernya biar juga jelas ya. Kemudian populasi dan sampel Anda belum kelihatan. Berapa populasi, sampelnya siapa, berapa jumlahnya. Nah di latar belakang Anda menyebutkan itu turnover ya. Tingkat hunian kalau tidak salah ya, tingkat hunian benar ya, Kadek. Anda menyajikan tingkat hunian ya. Di latar belakang itu ada ya. Kalau Anda menyajikan tingkat hunian, saya kira itu kinerja perusahaan, bukan kinerja karyawan. Artinya tidak murni kerja karyawan begitu ya. Jadi tidak murni kinerja karyawan. Itu kinerja perusahaan. Itu juga mohon diperhatikan nanti dalam pengambilan sampel karena Anda generasi set, tapi Anda menyajikan tingkat hunian ya. Ini kalau tingkat hunian itu menurut saya itu kinerja perusahaan. Bukan murni kinerja karyawan saja. Nah, dalam pengambilan sampel juga perlu diperhatikan nanti. Apa memang generasi Y itu saja atau juga manajemen juga Anda wawancara
Nah, itu juga perlu dipikirkan lebih cermat. Saya kira itu dulu, silahkan bisa ditanggapi dulu deh, Kadek. Ah, baik Pak, terima kasih atas saran dan masukan yang telah Bapak berikan. Jadi terkait dengan penggunaan sampel apa yang akan digunakan, di proposal saya memang hanya tercantum singkat, itu menggunakan purposive sampling, yang mana kan purposive sampling ini kan menggunakan sampel yang menggunakan kriteria gitu. Kalau pemahaman saya menggunakan kriteria, karena kriteria saya kan generasi Y, jadi tentunya menggunakan purposive sampling, yang mana purposive sampling ini kan termasuk ke non probability sampling, yang mana ini merupakan metode pengambilan sampel dari penelitian kualitatif. Jadi tentunya untuk nyambung ke triangulasi sumber kan artinya saya lebih dari satu mewawancarai orang dengan latar belakangnya generasi Y. Jadi dengan triangulasi sumber artinya kalau sudah lebih dari satu informan yang saya wawancara, tentunya dari beberapa informan misalnya saya wawancara terdapat hal yang sama, yang informasi yang saya dapatkan itulah yang akan menjadi kesimpulannya gitu Bapak. Terkait dengan teknik analisis data menurut siapa, itu mohon maaf kalau sumbernya belum saya isi, itu dari pendapat ahli dari Huberman dan Miles. Kalau untuk teknik analisis datanya Bapak, akan saya tambahkan karena kan saya mungkin di bab 2 banyak mengutip, terus di bab 3 tiba-tiba sumbernya belum saya kutip dari Huberman dan Miles. Itu pendapat beliau tentang analisis data. Mungkin kalau teknik akan saya hapus karena itu merupakan tangan dari metode. Jadi nanti metode analisis data akan saya cantumkan di sana Bapak. Untuk indikatornya kan banyak, saya akui saya banyak mengutip-ngutip itu. Nah, belum saya simpulkan saya mau pakai yang mana. Yang pastinya saya akan memakai indikator untuk kepuasan kerja itu, yang mana pekerjaan itu sendiri, rekan kerja atau yang lingkungan kerjanya bagaimana, terus pengawasan atasan terhadap bawahannya bagaimana, dan gajinya apakah cocok atau tidak. Tentunya nanti ini kan akan digali lah sedalam-dalamnya ketika pengumpulan data Bapak. Seperti itu Bapak. Untuk ininya berarti semua generasi semua populasi generasi Y Anda gunakan sebagai sampel, berarti artinya Anda tidak menggunakan sampel slopin atau tidak. Jadi semua generasi Y yang bekerja di hotel itu Anda gunakan sebagai sampel ya Kadek ya. Untuk itu kan karena kebetulan dari hasil observasi saya dilihat sana, memang generasi Y itu lebih mendominasi di sana gitu. Jadi saya tertarik agar generasi Y ini betahlah bekerja di sana. Makanya tentunya saya akan mencari orang-orang yang ya mungkin dari sisi manajemennya satu yang menjabat, mungkin dia sebagai manajer, saya ambil satu, yang sebagai supervisor saya ambil satu, yang posisinya paling bawah mungkin staff ambil satu. Nah, dari ketiga itu saya akan simpulkan, versinya ini kan nggak mungkin dia secara jujur lah bisa ngomong. Artinya dari sisi manajer bagaimana menurut dia kepuasan kerja di sana, terus dari sisi bawahannya supervisor di tengah-tengah bagaimana pendapat dia, terus untuk posisi yang paling bawah kan staffnya bagaimana menurut dia. Nah, dari ini kan bisa saya simpulkan, si ini menurut ini dia gitu Pak. Jadinya Oke, Kadek. Jadi kan Anda menggunakan purposive nanti. Tentunya Anda harus buat proporsional. Misalnya di departemen ini banyak jumlahnya, tentunya lebih banyak sampelnya kan itu. Pengertian purposive itu kan begitu. Ya, jadi itu mohon diperhatikan nanti sehingga hasil Anda benar-benar mewakili begitu ya. Nah, yang terakhir mungkin sebelum Bu Ketut Narti, saya ingin Anda kan D4 ini ya. D4 itu dituntut ada luaran gitu ya. Kira-kira Kadek itu nanti hasil luarnya berupa apa yang bisa disumbangkan kepada perusahaan atau kepada khalayak publik umum, sehingga karena Anda terapan ya
sarjana terapan. Nah, itu diharapkan ada luaran yang bisa berguna baik buat perusahaan maupun buat umum. Kira-kira bentuknya seperti apa? Apa model? Apa SOP atau bagaimana? Silakan. Baik Pak, nah sesuai dengan judul yang saya angkat itu kan fokus penelitian saya kan sudah saya tetapkan. Nah dari fokus ini kan ada indikator yang akan saya cari jawabannya dalam penerapannya di lapangan. Sehingga harapannya luaran atau saran dari skripsi yang saya buat ini akan menghasilkan output luaran bagi perusahaan yaitu berupa SOP Pak. Karena di perusahaan ini kan karena sering keluar masuk. Nah kebetulan manajer HRD-nya itu pernah terjadi kekosongan sehingga kadang maka perlu dibuatkan landasan berupa SOP untuk terkait dengan kepuasan kerja karyawan. Karena ketika kita membuat sebuah program tentunya harus ada landasan dari perusahaan itu. Apa yang mendasari untuk kita misalnya untuk menjaga kepuasan kerja kan misalnya ada the best employee gitu misalnya. Itu belum ada gininya dasar-dasarnya bagaimana kita menentukan SOP-nya lah, bagaimana menentukan karyawan apakah dari dia tepat waktu ataukah dari dia bekerja lembur dia gitu. Jadinya luaran saya ini tentunya sesuai dengan misalnya di rumusan masalah 1 itu kesimpulan. Nah, rumusan masalah 2 ini kan nyambung ke saran-saran yaitu apakah faktor penghambat, faktor pendukung untuk kepuasan kerja. Nah, saran-saran inilah yang akan menjadi dasar saya untuk membuat SOP perusahaan. Artinya membantu perusahaan untuk dasar-dasarnya begini cara untuk kepuasan kerja karyawan, bagaimana kita menentukan the best employee, apakah karena waktu saya di sana itu saya kan bertanya bagaimana Pak nggak ada the best trainee di sini Pak gitu, karena kan di jurusan saya itu banyak yang saya the best trainee gitu. Bagaimana cara Bapak menentukan gitu ya? Saya juga menggunakan teknik wawancara ini untuk menggali informasi dalam, jadi saya pura-pura seperti itu. Karena dia tidak punya kriteria, jadi ya seperti itu jawabannya. Bagaimana cara saya menentukan? Karena dia sendiri, ya bagus juga gagasan itu. Cuma saya sarankan, kalau memang generasi Y, berarti SOP Anda juga bukan hanya menyinggung soal prestasi kerja, tetapi juga bagaimana cara merekrut. Misalnya kalau Anda ingin diarahkan agar generasi Y loh yang banyak melamar gitu, mungkin umurnya dibatasi. Umurnya mungkin di SOP itu berangkatnya dari rekrutmen, bukan hanya Anda menilai yang sudah ini. Itu akan lebih bagus bagi kalau Anda bisa misalnya, kalau merekrut Pak generasi Y Pak, jadi yang kelahiran tahun sekian atau yang saat ini berumur. Jadi kalau yang berumur 40 misalnya out, tidak bisa melamar. Itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu masukan saya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi sudah saya tulis pagi-pagi dan sudah saya kirim ke Pramana Putra. Nanti kalau kurang ya saya tambahkan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dipa dan Bu Narti. Saya mohon maaf ya, jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari segi nanti simpulan wrap up terakhir, pada prinsipnya ini layak dilanjutkan, cuma dengan catatan seperti tadi. Di bab 2 terutama jangan sekedar mengutip saja ya Kadek ya. Anda harus punya sikap prinsip yang mana Anda gunakan dikaitkan dengan data Anda. Gitu ya Dek ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya mendahului Pak Dipa dan Bu Narti. Terima kasih Pak Kesatut masukan-masukannya ya. Jadi tolong nanti dicatat Kadek. Jadi sangat berguna untuk nanti penyempurnaan proposal skripsinya hingga nanti ke lapangannya nanti ya. Selanjutnya Bu Narti, waktu saya silakan. Ya bagian Pak Dipa sebelum Pak Kusnya pergi, tolong ini foto dulu ya. Sampun Bu, sampun dia sehat di grup dosen. Terima kasih yang izin meninggalkan ruang. Semua bagus. Saya lanjut ya Pak Dipa, Adek. Begini deh, Pak Gusna sudah banyak sekali membahas tentang penulisan yang pada prinsipnya yang banyak sekali tetapi saya ingin karena saya pada orang SDM ya Pak Dipa, masalah kepuasan kerja ini sangat erat dengan keahlian bidang saya tentang
kepuasan kerja karyawan. Gitu loh. Nah, dengan demikian tadi sudah disampaikan sama Pak Dipa, Pak Gus, ada luaran gitu. Saya langsung aja, tidak perlu banyak, saya akan berkomen. Pertanyaan saya, Kadek, apakah di perusahaan atau di hotel itu sudah ada, dalam artian tanda kutip dia sudah punya aturan, ya, ketentuan SOP yang sudah ada di sana. Tidak mungkin hotel yang besar tidak punya SOP. Itu loh. Baik dia mengenai tentang ketenaga kerjaan, penerimaan tenaga kerja seperti rekrutmen atau batasan-batasan karyawan yang diterima atau umur, keahlian ini coba satu-satu dulu ya. Ini yang mana ada di sana, Adek? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau SOP tentang karyawan sudah ada, tapi untuk yang spesifik, maksud saya gini Bu, SOP yang ingin saya gini kan untuk perusahaan itu, saran saya itu tentang apresiasi untuk karyawan, karena SOP di sana itu memang udah ada tentang karyawan, cuman yang tentang kayak the best employee itu atau pengakuan, penghargaan gitu, reward lah istilahnya untuk karyawan itu masih abu-abu Bu. Jadi ketika HRD yang lama udah hilang, jadi sama sekali tidak ada, saya lihat waktu saya join itu tidak ada sama sekali penentuan the best employee, the best of quarter, the best trainee, the best lah. Nah, karena saya lihat sebelum-sebelumnya itu emang ada diadakan, cuman tidak ada aturan tertulisnya, cuman penentuannya berdasarkan rekomendasi saja. Mungkin dari manajernya merekomendasikan siapa gitu untuk dijadikan the best employee di departemennya masing-masing. Jadi secara skemanya itu belum ada. Mungkin dari awal itu bagaimana menentukan karyawannya di departemennya masing-masing, karena kan yang mengetahuinya kan manajernya di masing-masing departemen. Jadi hanya dia yang tahu gini kinerja anak buahnya seperti apa. Nah, dari sisi HRD itu kan perlu rasanya dibuatkan SOP, mungkin dari sisi kita kehadirannya tepat waktu, bagaimana dia bekerja sopan kah begini atau bagaimana. Nah, ini kan bisa menjadi dasar untuk manajernya menilai anak buahnya, karena